Oke, balik lagi sama saya. Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu saham yang jujur aja, ceritanya dramatis banget di bursa kita. PT Lovina Beach Brewery, atau yang kita kenal dengan kode STRK. Ini tuh kayak nonton film, dari yang awalnya dipuja-puja pas IPO, sekarang nyangkut di harga dasar. Nah, ini bisa jadi pelajaran penting banget soal resiko dan potensi buat kita sebagai investor. Oke, kita langsung to the point aja ya. Sahamnya ini kan udah mentok nih di gocap 50 perak. Pertanyaan besarnya, yang paling penting buat kita semua, ini tuh sebenarnya hidden gem yang lagi nunggu waktu buat bangkit? Atau jangan-jangan malah value trap, jebakan Batman yang bisa bikin boncos? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin duit dan valuasi, langkah nomor satu yang wajib kita lakuin adalah kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih mereka? Bisnisnya apa? Ini basic banget tapi sering dilupain. Nah, jadi STRK ini pada dasarnya adalah produsen bir, tapi bukan bir biasa ya. Ini craft beer yang asalnya dari Bali. Jadi mereka tuh nggak cuma jual minuman, tapi juga jual rasa dan suasana Bali di tiap botolnya. Ingat-ingat ya poin ini, soal brand identity Bali ini, karena ini bakal jadi kunci banget pas kita bahas strategi mereka buat survive nanti. Sekarang bagian paling serunya nih. Kita jadi detektif keuangan. Kita lihat angka-angkanya. Kenapa? Karena seperti yang selalu saya bilang, numbers don't lie. Angka itu jujur. Dan buat kasus STRK, ceritanya wah bener-bener bikin deg-degan. Coba lihat tabel ini bareng-bareng. Di 2022 sama 2023 pasca IPO, kelihatannya semua baik-baik aja kan? Penjualan naik, laba bersih juga oke. Kelihatan menjanjikan, tapi lihat deh apa yang terjadi di pertengahan 2024. Boom! Semuanya berbalik. Penjualan anjlok, dan laba bersih yang tadinya positif sekarang malah jadi rugi 7,6 miliar. Ini tikungan yang tajam banget teman-teman. Dan kalau tadi itu tikungan tajam, ini dia jurangnya. Angka ini yang paling bikin merinding. Sepanjang tahun 2025, perusahaan ini bisa dibilang bakar duit sampai rugi bersihnya tembus 21,3 miliar. Bukannya membaik, kerugiannya malah makin dalam. Ini udah lampu merah, sirine bahaya paling kenceng dari sisi fundamental. Nah, kalau angka tadi belum cukup, grafik ini nunjukin visualnya. Biar lebih kebayang. Lihat, dari yang tadinya margin laba bersihnya sehat banget di 28% tahun 2023, setahun kemudian terjun bebas jadi minus 95%. Artinya apa? Sederhananya, setiap jualan yang mereka lakukan bukannya untung, malah rugi besar. Mereka benar-benar lagi bakar duit dengan cepat. Oke, kita udah lihat kondisi keuangannya yang berdarah-darah. Terus gimana? Apa manajemennya pasrah aja? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik lagi. Ternyata mereka nggak diem aja, mereka punya rencana. Ini dia. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Ini adalah strategi do or die mereka. Sadar pasar lokal lagi susah, apalagi kena beban cukai yang berat, manajemen memutuskan buat putar haluan. Mereka sekarang bertaruh besar-besaran di pasar ekspor. Ini pertaruhan masa depan perusahaan. Dan ini bukan cuma omong kosong atau wacana ya. Lihat deh langkah-langkah nyata yang udah mereka ambil. Ada kerjasama sama distributor di Jepang, mereka gandeng investor dari Singapura, bahkan sampai bikin perusahaan baru di sana. Ini bukti kalau mereka serius banget mau tembus pasar global. Yang pinter dari strategi ini, mereka nggak cuma jualan produk lama ke luar negeri. Nggak gitu, mereka justru bikin inovasi. Mereka ciptain produk baru kayak Choco Bali yang benar-benar ngejual cerita dan rasa Bali. Ini sengaja dirancang buat lidah orang luar. Cerdas kan? Oke, rencananya kedengaran keren dan ambisius. Tapi tunggu dulu. Sebagai investor cerdas, tugas kita sekarang adalah membedah kedua sisinya. Apa aja potensinya dan apa aja risikonya. Kita harus seimbang ngelihatnya. Di satu sisi, ini potensi ceritanya bagus banget. Kisah turnaround kayak gini tuh disukain banget sama pasar. Kalau berhasil, naiknya bisa gila-gilaan. Produknya juga unik, punya nyawa. Tapi di sisi lain, resikonya juga nggak main-main. 1. Resiko eksekusi. Emang mereka mampu jalanin rencana segede ini? 2. Dan ini yang paling penting, rapor keuangannya masih merah semua. Sekarang kita bahas risiko terbesarnya, valuasi, harganya. Rasio price to sales atau PS-nya itu di atas 100 kali. Biar saya perjelas, angka ini bukan cuma mahal. Ini mahal banget, luar biasa mahal, bahkan kalau dibandingin sama perusahaan teknologi yang lagi ngehits sekalipun. Biar gampang bayanginnya, gini deh.
PS di atas 100 itu artinya Anda bayar saham ini 100 kali lipat lebih mahal dari total omset mereka setahun. Gila kan? Ini artinya pasar tuh udah ngasih harga seolah-olah rencana ekspor mereka di masa depan itu pasti berhasil dengan sukses luar biasa. Padahal kan belum ada buktinya sama sekali. Ekspektasinya ketinggian. Nah, jadi gimana dong kalau Anda tertarik mantau saham ini? Apa aja yang harus dilihat? Anggap aja ini checklist dari saya, hal-hal yang wajib Anda pantau sebelum memutuskan buat masuk atau enggak. Ada 3 pekerjaan rumah utama yang harus Anda pantau di tahun 2026 nanti. Nomor 1, rapor keuangannya tiap kuartal. Cek, ruginya mulai berkurang nggak? Udah mulai ada tanda-tanda mau untung? Nomor 2, kontribusi dari ekspor. Lihat angkanya, beneran tumbuh nggak? Signifikan nggak porsinya? Dan yang ketiga, efisiensi. Pas lagi ekspansi gede-gedean gini, mereka bisa neken biaya nggak? Jawaban dari 3 PR ini yang bakal nentuin nasib saham STRK. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Akankah strategi ekspor ini jadi dewa penyelamat yang bikin STRK terbang dari harga gocap? Atau valuasi super premiumnya ini justru jadi beban berat yang bikin sahamnya makin tenggelam? Jawabannya ada di data, bukan di gosip. Jadi tugas Anda sebagai investor adalah tetap waspada dan cermati terus laporan keuangan mereka yang akan datang.